Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Siri Napace. Suku Makassar memiliki budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang universal. Namun, nilai-nilai luhur tersebut kurang disadari dan dihayati, sehingga tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu falsafah budaya Makassar yang mengandung nilai universal adalah Siri Napace. Falsafah Siri Napace merupakan salah satu falsafah budaya Makassar yang harus dijunjung tinggi. Apabila Siri Napace tidak dimiliki seseorang, maka orang tersebut dapat melebihi tingkah laku binatang, sebab tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan kepedulian sosial. Mereka hanya ingin menang sendiri dan memperturutkan hawa nafsunya. Materi ini akan mengantar kita dalam memahami konsep Siri Napace, contoh ungkapan nilai budaya Siri Napace dalam materi ini adalah kalian dapat menerapkan nilai-nilai budaya tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Siri istilah Siri Napace sebagai sistem nilai budaya yang sangat abstrak dan susah didefinisikan, karena ia hanya dapat dirasakan oleh penganut kebudayaan itu sendiri. Bagi masyarakat Makassar, Siri mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. Limpo menyatakan bahwa Siri adalah suatu perasaan malu yang dapat menimbulkan sanksi yang dilanggar norma adatnya. Selanjutnya, hasil keputusan Seminar Kodak 8 Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Unhas 1977 merumuskan bahwa Siri adalah suatu sistem nilai sosial, kultural, dan kepribadian yang merupakan peranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut oleh para ahli, maka konsep Siri yang diungkapkan oleh Limpo 1995 mengelompokkan Siri atas 4 golongan, yaitu 1. Siri yang berkaitan dengan hal kesusilaan. Yang kedua, Siri yang berakibat pada kriminal. Dan yang ketiga, Siri dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk bekerja. Dan keempat, sirik yang dapat berarti malu-malu atau siri-siri.
Keempat jenis siri tersebut dapat diartikan sebagai harkat, martabat, dan harga diri manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siri tidak hanya diartikan secara sempit dan diarahkan ke hal-hal yang negatif. Dengan memegang teguh prinsip siri, seseorang akan lebih termotivasi untuk belajar, bekerja, dan berkarya agar dapat mempertahankan atau mengharumkan harkat dan harga diri manusia dan keluarganya. Sedangkan konsep pace secara harfiah, istilah pace dapat bermakna perasaan pedih dan perih yang dirasakan meresap dalam kalbu seorang karena melihat penderitaan orang lain. Pace mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan. Oleh karena itu, pace berfungsi sebagai alat penggalang persatuan, solidaritas, kebersamaan, rasa kemanusiaan, dan memberi pula motivasi pada seseorang untuk selalu berusaha, meskipun keadaan yang sangat memprihatinkan. Siri pace merupakan dua hal yang saling mendukung dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia memiliki dan mengamalkan nilai-nilai ini dapat digolongkan sebagai manusia bermartabat. Di sisi lain, ada manusia yang memiliki siri tetapi pace sesama manusia jarang dipedulikan. Demikian pula sebaliknya. Hal yang perlu dihindari adalah kehilangan kedua-duanya, karena apabila keduanya tidak dimiliki, maka manusia tidak dapat dibedakan dengan binatang, bahkan perbuatan lebih kejam daripada binatang. Itulah sebabnya sehingga generasi muda kita perlu memahami makna dan nilai-nilai budaya siri pace agar harkat dan martabat manusia tetap dipertahankan. Demikianlah materi kita tentang siri pace, dan selanjutnya pada video ini akan menampilkan dua hal. Yang pertama adalah video tentang konseptual dan perilaku siri pace dalam kehidupan di sekolah. Dan yang kedua adalah kita bisa menyimak pula video tentang lagu Punna Siriku La Tappella. Dari lagu ini, adik-adik sekalian, sebagai siswa diharapkan supaya menulis dalam Lontara Makassar. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.